kembali lagi berserta kami peserta reskilling dan upskilling dari Kemendikbud Balai Penjamin Mutu SMK Bisnis dan Pariwisata Pusat Belajar SMK 6 Surakarta. Kali ini untuk tema podcast hari ini yaitu manajemen warehouse di perusahaan retail Alfamart bersama Pak Anas. Sebelum kita bincang-bincang tentang tema podcast hari ini, saya akan memperkenalkan kembali rekan-rekan dan narasumber yang sudah ada di sini, yaitu mulai dari sebelah saya, yaitu Lydia Harahap, SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Assalamualaikum. Saya Omar Said dari SMK Negeri 9 Semarang. Perkenalkan, saya adalah dari Pemasan dari SMK Negeri 4 Jakarta. saya sendiri Irna dari SMKN 1 Garut, dan Bapak narasumber kita Mas dari tesis berkata saya cabang Klaten. ya. Posisinya Pak? Sebagai trainer gudang. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang tentang apa itu warehouse dan bagaimana sih bagi penanganan di warehouse itu, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai prakata dari Pak Anas mengenai warehouse itu sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah bisnis retail ya, terutama retail yang modern, jadi keberadaan yang namanya warehouse atau logistik, pusat logistik itu akan sangat berperan, sangat penting ya, karena di situ adalah pusat pengendali atas stok yang ada di toko. Jadi ketika toko ada penjualan, pastinya juga akan larinya ke warehouse. Jadi sebagai pengelola ketersediaan barang untuk didistribusikan ke outlet-outlet atau ke toko-tokonya Alfamart. Apalagi sekarang yang ditangani itu di Alfamart bukan jumlah yang kecil Pak ya. Satu cabang ada menangani lebih dari 500 toko Pak ya. Nah, seperti apa kerepotan yang ada di di sini di warehouse kantor cabang Klaten Alfamart Klaten itu sudah kebayang Pak. Nah, bagaimana sebenarnya trik untuk coba memanage sehingga menjadikan di sebuah toko itu Bapak bisa memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh customer yang harus di sell di toko itu harus selalu terjamin keberadaannya gitu. Sebetulnya secara sistem kita sudah ada standarisasinya. Jadi ketika kita terima barang dari supplier, standarisasinya seperti apa. Terus ketika kita menyimpan barang di rak storage juga sudah ada lengkap, sudah komplit semua, baik itu nanti alamatnya yang harus kita turunkan lebih awal untuk menjamin atas fresh barang tersebut ya. Artinya di sini FIFO-nya, first in first out-nya. Jadi terus ketika barang akan disiapkan ke toko pun juga sudah ada standarisasinya dengan sistem penguncinya. Jadi terus ketika barang akan kita kirim ke toko, demikian juga sama ketika barang balik dari toko perlakuannya seperti apa, itu sudah ada standarisasinya dan secara sistem. Jadi saya kira untuk repot ya, dibilang repot ya repot, tapi karena kita berpatokan pada sistem, kalau kita ngikutin alurnya ya harusnya tidak ada kendala. Berarti semuanya sudah terdigitalisasi gitu Pak ya? Betul, dan sudah terplan Pak. Itu mulai tahun kapan Pak semua sudah digitalisasi? Kan mungkin awal-awalnya tidak seperti ini kan Pak? Kebetulan untuk cabang Klaten ini adalah cabang yang sudah mengaplikasi sistem yang terupdate ya. Jadi ketika cabang Klaten buka di tahun 2010 itu sudah dengan adanya menggunakan sistem enhance. Jadi semuanya sudah serba digitalisasi dan terplan. Jadi antara jam sekian misalnya ketika pagi hari apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di bagian admin ISWE, dia harus tarik data atas penjualan di toko yang kita punya. Terus setelah itu nanti di jam 5 dia akan lempar nih barang-barang yang harus kita siapkan. Terus admin receiving dia jam 6 harus segera buka loket untuk penerimaan barang. Jam 10 dia harus sudah selesai clear untuk penerimaan barangnya. Setelah itu dia akan input, akan di SO juga oleh
bagian progres SO atas barang-barang yang datang hari ini, disimpan di rak storage, dan itu nanti akan terbaca di hari berikutnya untuk ketersediaan stoknya kita. Jadi di penyiapannya pun juga harus runtut. Jadi jam 9 dia harus mulai start pencariannya. Supaya kenapa? Supaya semuanya lancar. Ketika di satu bagian terkendala 1 jam, pasti ya akan berpengaruh ke bagian-bagian lainnya, karena secara sistem mudah terjadwal. Kalau boleh dirinci Pak, mungkin dari ceritanya tadi SOP mulai dari barang masuk sampai barang itu keluar, aktivitas apa saja yang ada di situ, sehingga mungkin kami akan bisa lebih paham bahwa pertama kali harus cek penurunan barang dari supplier dan seterusnya. Gimana Pak? Jadi Pak Giri, ketika pertamanya ketika barang masuk ke Alfamart era 1, supplier harus mendaftarkan ke bagian admin untuk nomor urut atau nomor antrian bongkaran. Jadi setelah dia mendaftarkan, nanti akan dipanggil satu persatu supplier tersebut, dan tentunya juga harus diverifikasi antara PO dan faktur yang dibawa oleh supplier, apakah ada selisih harga. Yang pasti itu satu dulu. Terus setelah dicek antara nominal faktur sesuai dengan harganya, apakah ada diskon atau enggak, nanti akan diserahkan ke fisik. Jadi teman-teman receiving bagian fisik dia akan memanggil sesuai dengan antriannya. Setelah itu dibongkar, teman-teman yang di bagian receiving memastikan nih apakah barang yang kita order itu sesuai dengan PO-nya kita, baik itu quantity, jenis, dan expirednya. Karena secara sistem kita ketika terima barang harus melakukan input expired. Sampai di expirednya sekalian juga Pak ya? Iya. Jadi ketika kita kemarin terima expirednya misalnya di bulan Januari, kok hari ini supplier datang bawa dengan expired bulan Desember, ya kita tolak, karena terakhir gitu, kita input secara sistem itu adalah di bulan Januari. Gitu. Terus setelah dicek oleh teman-teman bagian receiving itu, nanti ada yang namanya teman-teman bagian cross check atau LPB progress, jadi masukin ke progress. Itu dia akan memastikan nih atas hasil pengecekan teman-teman bagian receiving, dipastikan dengan menggunakan PDA secara komputerisasi. Jadi itu nanti kita tinggal melakukan scan. Barcode-nya nanti akan di situ akan muncul nih atas nomor faktur, nomor PO berapa, fakturnya berapa. Itu teman-teman bagian LPB akan memastikan, menghitung ulang kembali kuantitinya dan expirednya. Setelah selesai, baru nanti akan disimpan untuk ke rak storage. Di rak storage pun juga sama. Jadi teman-teman operator forklift ketika dia akan menyimpan barang, dia juga harus memastikan kembali expirednya, pasti dicek harus. Terus kuantitinya in karton kita masukkan juga dia di raknya, karena di situ di bagian receiving ketika barang datang sudah ada namanya barcode palet atau barcode alamat, yang itu nanti harus mau nggak mau disimpan di lokasi tersebut. Mengikuti petunjuk ya Pak ya? Ya, jadi karena alamat tersebut muncul karena item yang di rak itu kemarin kita sudah termutasi. Jadi alamat yang tercetak di barcode adalah lokasi kosong, alamat pesan. Tapi pengelompokan penempatan barang itu selalu tetap di situ atau bisa jadi berubah. Contoh misalnya hari ini rak ini adalah jatah untuk produk susu kaleng gitu. Susu kaleng harus selalu di situ atau bisa jadi nanti ketika barang datang akan pindah ke posisi yang lain gitu. Di sini kita pembaginya cuma ada 2 kategori, yaitu di storage food dan storage non food. Jadi bisa jadi nih item misalnya susu datang kemarin di rak food rak 01 misalnya. Bisa jadi besok hari dia bisa disimpan di rak 02 karena di rak 01 mungkin sudah kosong, sudah nggak ada yang kosong. Jadi gitu ya. Jadi itu dasar untuk pengelompokan barang dan memudahkan untuk, mesti kan harus memudahkan untuk mencari kembali kan itu Pak ya. Jadi berdasarkan barcode yang udah barcode printer yang udah mereka disiapkan oleh tim gitu Pak ya. Kemudian bisa kalau barang datang dalam jumlah yang banyak kan tidak mungkin Pak ngecek sampai harus dibuka-buka itu isi yang ada di dalamnya. Nah, ada potensi nggak atau pernah kejadian nggak barang-barang itu ternyata di situ satu dus isinya 12, ternyata di dalam dus itu hanya terisi 11. Kalau recheck
kita cuma memberlakukan untuk beberapa supplier saja. Oh, Jadi gitu yang ya? supplier kita misalnya beli putus nih misalnya, jadi nggak bisa di-return yang returnable. Dan di situ kita memastikan untuk pengecekannya secara full. Tapi kalau untuk yang item bisa atau supplier yang bisa retur, kita random saja Pak.